semuanya dalam Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan kita ada dalam Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil untuk mengerjakan mujizatnya. Tidak peduli banyak atau sedikit orang, Allah sanggup memberikan kemenangan atas hidup kita. Allah sanggup memberikan kemenangan atas hidupmu ketika engkau mengandalkan Tuhan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Mari kita memulai ibadah online kita pada hari ini.
kami, Engkau yang berkata di hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba kami gunakan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Teman-teman, mari kita merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apakah kita membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita? Dia sungguh berarti dalam kehidupan kita, dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia selalu memperdulikan kehidupan kita. Kita merenungkan kasih setia Tuhan sepanjang hari ini. Katakan, Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami mau tinggal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi bagian daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kusembah. Roh Kudus, Kau kusembah. Dalam roh dan kebenaran, aku berada dalam tangan-Mu. Yesus menjamah hidupku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Kau kusembah. Yesus, Kau kusembah. Roh Kudus, Kau kusembah. Dalam roh
Yesus menjamah hidupku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sekali lagi kata Bapa, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Roh Kudus, Kau ku sembah. Dalam roh dan kebenaran, aku berada dalam tangan-Mu. Yesus menjamah hidupku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Shalom Youth GBI Baa di Rote, salam kenal, saya Andreas Dewanata dari Jogja. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu membangkitkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua teman-teman. Saya percaya kalau sampai saat ini kita ada semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya rindu sharing bagaimana tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam Tuhan yang sungguhnya. Kalau akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang dilanda ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan tidak memiliki kepercayaan diri dalam hidupnya. Merasa nggak mampu, merasa minder, merasa takut dan lain sebagainya. Ya, di belakang saya ada tulisan di sini, in His image. Bagaimana kita bisa percaya diri, bagaimana kita bisa yakin atas diri kita dan untuk masa depan kita, bahkan bisa menghilangkan ketakutan dalam diri kita. Tidak bisa tidak, kita harus hidup di dalam Dia, yaitu di dalam gambar diri Yesus, yaitu in His image, dalam diri Yesus. Kenapa? Karena ada pada awalnya di Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan berkata di Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak di seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sesungguhnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang membuat kita tidak yakin atas diri kita kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Artinya apa? Artinya Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa dalam diri kita. Artinya ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, ada kemampuan juga yang kita miliki yang daripada Tuhan. Dan juga dikatakan di sini saudara, bahwa kita dikasih otoritas untuk menguasai apa yang ada di bumi. Harusnya kita di situ jadi pede, percaya diri, confidence. Kita harusnya nggak terlalu takut akan masa depan atas diri kita, saudara. Tetapi punya keyakinan, keteguhan dalam iman. Dan juga dikatakan di sini bahwa Tuhan memberikan, dikatakan otoritas untuk menguasai seluruh bumi. Apa yang membuat manusia itu menjadi takut, khawatir, bahkan tidak percaya diri?
Dia menjadi takut akan masa depan, takut tidak bisa melakukan, takut tidak mampu. Tidak lain yang membuat manusia takut adalah dosa. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa. Disitulah manusia mulai merasa takut. Takut apa saudara? Mereka takut kelihatan tidak sempurna. Karena ketika Allah mencari mereka, mereka bersembunyi. Dan ketika Allah memanggil mereka, mereka berkata, Tuhan aku telanjang. Ya. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka sangat confidence berjalan bersama Allah, saudara. Bahkan mereka, saudara, Adam dan Hawa, mereka berjalan menikmati Taman Eden sangat confidence. Tapi ketika jatuh dalam dosa, disitulah mulai ada ketakutan. Disitulah mulai ada keraguan atas dirinya sendiri. Jadi yang membuat, sesungguhnya yang membuat kita tidak pede, gak confidence, sesungguhnya dosa, saudara. Kalau kita tahu, kita yakin bahwa kita dalam diri Kristus. Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada aku. Filipi 4 ayat 13. Jadi seharusnya kita menjadi anak-anak muda yang percaya diri. Anak-anak muda yang percaya bahwa ada kemampuan yang Tuhan berikan. Karena dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Mari kita sama-sama belajar. Kalau di firman Tuhan dikatakan di Mazmur 139 ayat 14. Kejadianku ajab dan dahsyat. Betapa ajab dan dahsyat kejadianku Tuhan. Daud menjelaskan itu dengan luar biasa. Untuk lebih jelas lagi mari kita belajar bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim. Cerita tentang Gideon, saudara. Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa luar biasa. Kalau kita buka Hakim-Hakim yang ke-6. Hakim-Hakim yang ke-6. Perikopnya Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel, ayat pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sehingga datangnya ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Orang Midian itu lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, tapi orang Israel melakukan apa yang jahat, itulah yang membuat mereka jadi ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka. Ketika kita melakukan hal jahat, artinya ketika kita melakukan hal yang jahat, artinya ketika kita jatuh dalam dosa, itulah sungguhnya yang membuat kita takut, saudara. Orang Israel ini takut sampai mereka membuat perlindungan di pegunungan, di gua-gua dan kubu-kubu. Lalu di ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, di ayat ke-7 ketika orang Israel berseru, di ayat 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan Mesir, orang Mesir, dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, di negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Lihat. Ketika ada dosa, ketakutan muncul. Ketika ada dosa, ketakutan timbul, saudara. Bahkan dikatakan orang Israel melarat. Artinya apa? Ketika ada dosa, disitulah akan memperburuk keadaan kita. Kita gak mungkin punya confidence, percaya diri untuk melihat masa depan ketika apa? Ketika masih ada dosa dalam hidup kita. Lalu di ayat selanjutnya, saudara, apa yang membuat Israel dibebaskan? Melalui Gideon. Ayat ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya
mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon sangat takut ketahuan saudara, sangat takut ketahuan dengan orang Midian. Jadi dia menggiling gandum di tempat pemerasan anggur. Jadi lucu saudara. Tempat pemerasan anggur itu seperti dibuat lubang yang dalam karena anggur nanti dimasukkan ke sana lalu mulai diperas. Tapi Gideon memakai untuk menggiling gandum supaya apa? Supaya nggak kelihatan. Kenapa? Karena saking takutnya saudara. Lalu di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Lihat, orang yang takut justru dibilang gagah berani saudara. Lalu di ayat yang ke-13 jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita bisa confidence, bagaimana kita bisa percaya diri ketika kita melihat masa depan kita, ketika kita melihat diri kita, kemampuan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang membuat kita dari seorang penakut menjadi pemberani. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang membuat kita dari loser menjadi winner. Bisa sebutkan di Alkitab saudara, Petrus sebelum berjumpa dengan Tuhan, ya sebelum mengalami perjumpaannya di Danau Galilea, setelah dia menyangkal Yesus, dia seorang pengecut. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, wow, di Kisah Para Rasul saudara, dia menjadi orang yang berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Gideon juga saudara, kalau kita baca akhirnya jadi luar biasa dan kita belajar tentang ini. Dan saya mau katakan, engkau tidak akan pernah bisa memiliki keberanian melihat masa depan, atau engkau tidak akan pernah bisa melihat kapasitas dalam dirimu ketika engkau melihat siapa dirimu di luar Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di Yohanes 15 bicara tentang pokok anggur. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kau, maka engkau akan berbuah banyak. Artinya saudara, kita gak bisa melihat diri kita dari kacamata kita sendiri. Kita tidak bisa melihat diri kita dari kacamata orang lain. Makanya kita merasa minder, merasa gak mampu ketika kita melihat diri kita dengan kacamata orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia diberkati, kok dia hebat, kok dia begini begitu, sedangkan aku kok seperti ini. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada adalah kita blame diri kita, menyalahkan diri kita, bahkan menyalahkan orang tua kita, menyalahkan orang lain. Saudara, kenapa? Karena kita melihat dengan kacamata orang lain, atau bahkan kita melihat dengan kacamata kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan Tuhan dan kita memakai pola pandang atau cara pandang Tuhan dari yang pengecut, penakut, tapi Tuhan bilang, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Sini dikatakan, di ayatnya tadi dikatakan bahwa ayat yang 12, malaikat menampakkan diri kepadanya berfirman, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Dari seorang penakut dikatakan pahlawan yang gagah berani. Saya percaya ketika kita, saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita dari seorang yang kalah dijadikan lebih daripada pemenang. Jadi yang pertama penting untuk alami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu di ayat yang ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari kecengkraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau? Yang pertama, setelah kita mengalami perjumpaan Tuhan, apa yang terjadi? Disitulah Tuhan taruh visi dalam hidup kita.
Kenapa? Karena orang-orang yang punya visi aja yang dapat berjalan maju dengan yakin bahwa di sana ada masa depan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang mengerjakan visi Tuhan. Tetapi orang yang tidak tahu visi Tuhan, tidak mengerjakan visi Tuhan, dia nggak tahu, saudara, bahkan dia nggak tahu harus pergi kemana. Itulah yang membuat dia gampang dikalahkan dan gampang takut, gampang khawatir. Kenapa? Karena nggak punya visi. Orang yang nggak punya visi ketika berjalan bingung, saudara, nggak tahu mau kemana. Tapi orang yang punya visi, contoh saudara mau pergi ke Jakarta dan saudara tahu tujuan saudara dan saudara mulai mencari bagaimana caranya ke sana, dengan kendaraan apa, dengan pesawat penerbangannya seperti apa saudara ke sana. Tapi orang yang nggak tahu tujuannya ketika ditanya mau kemana nggak tahu. Dan ketika ditanya bagaimana nanti masa depanmu nggak tahu. Sehingga dipenuhi oleh ketakutan dan keraguan dan kekhawatiran dalam hidupnya. Jadi yang pertama, orang yang mengalami perjumpaan Tuhan, dia akan mendapatkan visi Tuhan. Dan orang yang mendapatkan visi Tuhan, dia akan berjalan dengan yakin di dalam Tuhan. Sama seperti Yusuf. Dia menerima visi Tuhan sejak dari umur 17 tahun. Orang yang menerima visi Tuhan bukan berarti gak ada masalah, banyak masalah. Tapi karena dia tahu Tuhan yang menyertai. Karena ada janji penyertaan Tuhan. Ketika kita mengerjakan visi Tuhan, ada janji penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada janji kuasa yang menyertai kita. Karena dikatakan ayat 14 tadi, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ketika Tuhan mengutus engkau, ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan berikan kita kekuatan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Lalu di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-20. Dan berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara, jadi ketika kita mulai perjumpaan dengan Tuhan dan ketika kita mengerjakan visi Tuhan, gak bisa dilupakan untuk kita terus bangun relation kita sama Tuhan. Bangun mezbah doa kita sama Tuhan. Bangun hubungan lebih lagi sama Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara bisa pilih dari 24 jam, saudara bisa pilih waktu-waktu mana yang dimana saudara bisa memberikan itu kepada Tuhan. Gak bisa enggak, saudara. Bahkan dimanapun kita berada, hati kita terus connect sama Tuhan. Lanjut. Yang keempat sekarang, Tuhan mau untuk kita tidak kompromi, ayat 25 dan 26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Jadi di sana ada mezbah Baal milik ayah dari Gideon. Gideon disuruh menebang, menghancurkan, lalu digantikan dengan mezbah Tuhan. Artinya saudara, gak boleh ada hal yang gak benar dalam hidup kita. Gak boleh kompromi dalam hidup kita. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan, mari saudara kita sama-sama tinggalkan.
Kita mau sama-sama melangkah menanggalkan firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang pertama dikatakan saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan yang hidup kepada Tuhan. Ibrani 12 berkata, tanggalkanlah semua beban dan dosa merintangi kita. Sehingga apa? Supaya kita bisa berlari-lari pada tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama, alami perjumpaan Tuhan. Yang kedua, setelah mengalami perjumpaan Tuhan, kita akan terima visi. Yang ketiga, setelah terima visi, bangun relation terus sama Tuhan, supaya visi itu terus disegarkan Tuhan. Yang keempat, jangan kompromi. Kenapa? Ketika kita sedang mengerjakan visi Tuhan lalu kita kompromi, maka apa yang terjadi saudara? Kita akan distract itu fokus kita akan dihancurkan, fokus kita akan diserongkan saudara. Gak ada orang ketika dia berlari maraton atau sprint dia mulai lihat kanan, lihat kiri saudara. Oh di sana ada yang cantik, ada yang ganteng, gak bisa saudara. Dia harus fokus pada finish. Ketika kita sedang mengerjakan visi Tuhan gak bisa kita kompromi saudara. Makanya butuh untuk kita tanggalkan semua yang tidak berkenan. Lalu selanjutnya, ayat yang ke-34. Langsung ayat 33 dulu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang dari sebelah timur datang berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizril. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Saudara, saya percaya kita perlu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Tuhan turun atas Gideon, ditiupilah sangkakala. Artinya ketika Roh Tuhan turun atas Gideon, keberanian itu saudara diberikan kepada Tuhan. Ada pengurapan yang luar biasa turun atas Gideon ketika Roh Kudus turun. Dan inilah janji Tuhan sungguhnya juga atas kita, bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Bukan suatu kebetulan nanti kita dalam waktu dekat kita akan memperingati tentang 10 hari kenaikan Tuhan Yesus, lalu 10 hari pencurahan Roh Kudus saudara. Mari hari-hari ini terus minta dipenuhi, dicurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya ada pengurapan Tuhan setiap hari ada dalam diri kita. Lalu selanjutnya saudara, setelah dipimpin Roh Kudus, ayat yang di Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi awalnya ada 32.000 orang bersama-sama dengan Gideon. Tetapi Tuhan melihat bahwa terlalu banyak, jangan-jangan nanti sombong. Diseleksi yang takut boleh pulang, lalu pulanglah 22.000 orang. Tinggal 10.000 orang. Tuhan bilang masih terlalu banyak, diseleksi lagi, suruh mereka turun minum. Ketika mereka turun minum, Tuhan bilang mereka yang menghirup air dari tangannya itulah yang dipilih. Selanjutnya suruh pulang, mereka yang minum langsung ke air suruh pulang. Tinggallah 300. Saya mau berbicara tentang apa saudara? Kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan kita ada dalam Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil untuk mengerjakan mujizatnya. Tidak peduli banyak atau sedikit orang, Allah sanggup memberikan kemenangan atas hidup kita. Allah sanggup memberikan kemenangan atas hidupmu ketika engkau mengandalkan Tuhan. Ketika kita lihat dan belajar dari Hakim-Hakim, dari seorang kehidupan dari seorang yang bernama Gideon, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menerima visi daripada Tuhan, yaitu membebaskan bangsa Israel. Ketika dia terima visi, dia mulai berjalan. Saudara, saya percaya ketika kita menerima visi, kita mulai berjalan dengan yakin. Lalu bangun mesbah, bangun terus relation kita supaya visi kita semakin hari semakin kuat daripada Tuhan. Yang keempat, saudara, jangan kompromi.
Ketika kita mengerjakan visi, bangun relation, kita nggak bisa sambil kompromi. Masih jatuh dalam dosa, masih lagi coba-coba dosa dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya dikatakan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita terus dipenuhi Roh Kudus, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh, maka engkau akan dipimpin oleh Roh. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Tuhan berikan kemenangan. Selanjutnya, Hakim-Hakim 7 ayat yang 7. Bahkan dengan sedikit orang. Artinya, engkau mungkin merasa gak punya apa-apa. Engkau mungkin merasa gak punya talenta yang sebaik temanmu. Engkau mungkin gak punya talenta yang sebagus temanmu. Engkau cuma punya sedikit saja. Bahkan rasanya cuma biasa-biasa aja. Dari hal yang biasa-biasa itu Allah sanggup berikan kemenangan dalam hidupmu. Dari hal yang biasa-biasa itu Allah sanggup memberikan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Mari kita sama-sama belajar dari firman ini. Saya percaya kita anak-anak muda yang diciptakan oleh Tuhan. Kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada kapasitas yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan biarlah melalui firman ini kita dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Dan kita dibukakan, dapatkan pengertian yang baru bahwa setiap kita sanggup dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga tidak ada lagi dari kita yang takut, minder, khawatir buat masa depan, ya, merasa gak bisa dan lain sebagainya. Tapi kita bilang, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, khususnya anak-anak muda di GBI Ba'a Roti dalam nama Yesus. Saat ini kuasa Tuhan menjamah mereka. Melalui firman-Mu Tuhan, mereka dicelikan. Mata mereka dibukakan. Hati mereka dijamah dalam nama Yesus. Sehingga mereka tahu bahwa hidup mereka luar biasa ketika mereka hidup di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus mereka tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap kami Bapa, atas setiap anak-anak-Mu. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.